Assalamualaikum. Kali ini aku mau bahas mengenai self-evaluation dari materi-materi literasi sosial dan kemanusiaan yang aku dapatkan selama 1 semester ini. Literasi sosial dan kemanusiaan di perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat membantu lulusan memiliki 3 jenis kemampuan, yakni kemampuan personal, kemampuan akademik, dan kemampuan profesional. Pada pendidikan abad ke-21, untuk menghadapi tantangan yang berat karena disrupsi menjadi fenomena sosial, maka dibutuhkan dalam merespon perubahan tuntutan abad ke-21, yaitu dengan mengembangkan 4 kompetensi pokok, yakni critical thinking, communication, collaboration, creativity, dan innovation. Manusia dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akalnya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Karena membahagiakan hidup adalah merupakan sesuatu yang baik, benar, dan adil. Hubungan antara manusia dan kebudayaan. Kunchoro-Ningrat merangkum pengertian kebudayaan dalam 3 wujud, yakni kebudayaan sebagai wujud kultural sistem, sosial sistem, dan artefak. Menurut J.J. Honigman, bahwa kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu wujud yang pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba ataupun difoto. Wujud yang kedua dari kebudayaan disebut sosial sistem, yang merupakan tindakan berpola dari manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Hal ini tidak memerlukan penjelasan. Ketiga wujud dari kebudayaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Secara universal ditemukan 7 unsur kebudayaan pada semua bangsa di dunia, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya ialah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Hal ini lantaran manusia memiliki cipta atau akal, memiliki rasa atau perasaan, dan memiliki karsa atau kehendak. Problematika kebudayaan, yaitu manusia menciptakan kebudayaan sesuai dengan kelompok maupun wilayah yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan keragaman kebudayaan. Suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia akan membentuk ciri khas dan menjadi identitas. Demikian halnya, problem kehidupan manusia sangat terkait dengan dimensi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah manusia dan peradaban. Kebudayaan menjadi salah satu pendorong terjadinya peradaban, bukan sebaliknya. Peradaban atau disebut juga dengan civilization dipakai untuk menyebut bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Peradaban suatu bangsa bisa hilang atau hancur karena berbagai sebab, misalnya peperangan, bencana alam, bahkan penyakit. Peradaban manusia. Toffler menyatakan ada 3 gelombang atau 3 peradaban umat manusia yang terjadi di dunia ini. Gelombang pertama adalah peradaban pertanian yang dimulai dengan manusia yang hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah dan juga berburu, kemudian menetap dan bercocok tanam. Gelombang kedua adalah peradaban industri yang dimulai ketika revolusi industri pecah di Eropa. Peradaban yang ketiga adalah teknologi informasi. Pada akhir abad ke-20, umat manusia dihadapkan pada gejala yang semakin masif, yaitu globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses yang panjang dalam sejarah dan telah mengalami setidaknya 3 fase. Fase pertama, yaitu globalisasi era modern, telah dimulai sejak abad ke-16. Fase kedua, pada abad 18
sampai abad ke-19 dari globalisasi dibangun pada era inter-imperial trade atau perdagangan antar kaum penjajah. Pada tahapan ketiga, globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai sosial budaya. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat pada timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Hal ini semakin diperlancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Eksistensi manusia berusaha bertahan dalam fase peradaban dan berjuang agar tetap eksis dalam perkembangan peradaban karena peradaban memberikan efek-efek sosial dan psikologis pada kehidupan manusia. Sehingga manusia harus beradaptasi terhadap perkembangan peradaban supaya terhindar dari berbagai gejala penyakit manusia modern. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia memiliki hakikat sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap individu memiliki keunikan yang menjadi unsur pembeda perorangan. Pada kehidupan sosial, individu selalu dituntut menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tetap eksis dan dapat mempertahankan hidupnya. Pada kenyataannya, individu memang hidup di tengah masyarakat sebagai lingkungan sosialnya, sehingga tingkah lakunya tidak hanya merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik, tetapi juga terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain. Manusia, nilai moral dan hukum. Moral merupakan landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis religius. Nilai normal dan hukum serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Oleh sebab itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Peran nilai dan moral dalam pembentukan karakter. Proses pendidikan karakter tidak hanya untuk sebuah idealisme saja, tetapi pendidikan karakter memiliki makna dalam membangun kesejahteraan hidup bermasyarakat. Menurut Gederaka, dari berbagai jenis karakter, untuk Indonesia ada 5 jenis karakter yang sangat penting dan sangat mendesak dibangun dan dikuatkan pada saat sekarang ini, yaitu kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebinekaan, semangat belajar, dan semangat kerja. Karakter ini sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini, yaitu korupsi, konflik horizontal yang berkepanjangan, perasaan sebagai bangsa kelas 2, semangat kerja, dan semangat belajar yang rendah. Keluarga, sekolah, dan masyarakat serta negara perlu menyadari bahwa membangun pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural. Manusia, keseragaman, dan kesederajatan. Keragaman dan kesederajatan merupakan 2 aspek yang melekat dalam struktur masyarakat Indonesia. Keragaman budaya menjadi modal sosial dan modal budaya yang perlu dipertahankan di era global untuk memperkuat nation building. Pembentukan nation building memerlukan partisipasi dari semua unsur masyarakat. Pendidikan bangsa yang berwawasan budaya Indonesia sangat diperlukan dalam mengembangkan masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi sehingga konflik-konflik yang terus berkembang di era perubahan sosial tidak mengarah pada kondisi bangsa yang terpecah-pecah. Manusia dalam bingkai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Ilmu pengetahuan merupakan satu proses untuk mencari dan menemui sesuatu kebenaran melalui pengetahuan atau yang disebut juga ilmu dengan memahami hakikat makhluk hidup untuk menerangkan hukum-hukum alam. Secara umum, teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis yang sudah dirancang. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, oleh karena itu seni merupakan sinonim dari ilmu. Kehidupan manusia selalu terkait dengan sains, teknologi, dan seni. Bahkan dalam setiap manusia, dinamika sosialnya sangat ditentukan oleh dinamika antar perkembangan sains, teknologi, dan seni. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan bagian yang sangat melekat pada kehidupan. Untuk mencegah atau mengurangi akibat dampak negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Manusia dan lingkungan hidup. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, bahkan termasuk yang terbesar keempat di dunia, menghadapi masalah kependudukan yang sangat kompleks, yakni masalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup yaitu antara lain masalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara, kerusakan hutan, dan juga pemanasan global. Upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat bersama pemerintah yaitu dengan mengadakan pelestarian tanah seperti di tanah datar, lahan miring, ataupun perbukitan, yaitu dengan melakukan reboisasi atau melakukan terasering. Pelestarian udara dengan menggalakkan penanaman pohon dan mengupayakan pengurangan gas emisi. Pelestarian laut dan pantai dengan melakukan reklamasi pantai. Pelestarian flora dan fauna dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa dan melarang kegiatan perburuan yang liar. Manusia terus dihadapkan pada proses kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pengelolaan kependudukan dan lingkungan sudah harus dipikirkan dalam skala lokal, global, dan nasional. Manusia harus dibangun kesadarannya untuk benar-benar peduli dalam mengelola lingkungan hidupnya. Terima kasih.